Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nanang Qasim Yusuf Nakoy, penulis buku Unconditional Happiness, dan buku-buku saya yang sebelumnya ada 7 Awareness, 1 Minute Awareness, 21 Days to be Transhuman, My Name is Nakoy, Awareness of Ramadan, dan beberapa buku-buku yang lainnya teman-teman, termasuk The Heart of 7 Awareness. Teman-teman yang hebat, saya ingin sharing tentang satu tema pada kesempatan kali ini. Dalam buku saya 7 Awareness bab pertama ada satu hal yang disebut dengan awareness of thinking. Dan dalam awareness of thinking ada satu hal yang namanya no box. No box itu artinya bahwa ya, untuk menjadi orang yang sukses, menjadi pribadi yang berhasil, kita harus tidak lagi sebatas, kita tidak lagi hanya terkurung atau terkotak-kotak oleh pikiran kita. Karena pikiran kita tuh selalu membuat kotak-kotak. Pikiran kita selalu membuat batasan-batasan. Akhirnya kita kemudian dibuat semacam kerangkeng-kerangkeng. Dan kerangkeng-kerangkeng itu adalah kitalah yang membuat sendiri. Kadang-kadang kerangkeng tersebut ada yang berumur setahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai kemudian betul-betul menjadi kehidupan nyata, teman-teman hebat. Ya, saya punya teman yang membuat box dalam pikiran dia, ya, bahwa bapaknya miskin, kakeknya miskin, dia juga miskin gitu. Ya, dan sampai hari ini teman saya ini betul-betul memang dalam kemiskinan. Ya, saya juga punya teman yang mengatakan bahwa saya nggak mungkin bisa kuliah di luar negeri. Ya, kenapa? Karena bahasa Inggrisnya sulit, nggak bisa dan sebagainya. Dan akhirnya betul-betul dia tidak bisa di luar negeri. Saya juga punya teman-teman yang hidupnya terkotak-kotak, ya, terkotak-kotak, dan mengatakan bahwa ya, nggak mungkin saya bisa sukses di usia muda. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia mulai buka usaha ketika dia baru pensiun di mana dia bekerja. Artinya dia baru mulai usaha di usia 60-an. Teman-teman yang sangat saya banggakan, karena itulah maka di dalam suasana COVID-19 ini kita harus mulai mengenai sebatas out of the box, ya. Tapi kita juga butuh namanya no box. Apa itu no box? Artinya kita benar-benar membuat new rules. Kita betul-betul membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa jadi nggak pernah dilakukan sebelumnya, sesuatu yang kata orang adalah mustahil, ya, impossible, sulit, tapi ternyata itu menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita, teman-teman, sahabat-sahabat yang hebat. Dan ini sangat penting untuk kita lakukan bersama-sama. Nah, di dalam kesempatan yang sangat singkat ini, sahabat-sahabat yang hebat, saya ingin memberikan tips bagaimana Anda dan saya bisa sukses, ya, dalam suasana COVID-19 ini dan setelahnya dengan pola yang ada dalam buku 7 Awareness yang kemudian temanya adalah no box, ya. Yang pertama adalah untuk kita semua, kita harus punya yang namanya keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, mencoba sesuatu yang baru itu nggak ada yang nyaman, nggak ada yang enak, nggak ada yang mudah. Tapi semuanya butuh satu momen yang namanya berani. Maka dalam buku saya 7 Awareness, saya tulis bahwa ketakutan yang besar hanya bisa dikalahkan oleh keberanian yang lebih besar. Kalau kita pelajari sama-sama, di antara kita semua, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, yang kita kumpulkan apakah ketakutan atau keberanian? Anda bisa menjawab, ya? Silakan, boleh jawab. Tentu saja kalau bisa dibuat persentase, ketakutan itu justru yang kita timbun sangat lama, bahkan jauh sebelum kita dewasa. Banyak orang tanpa sadari dia bekerja keras untuk sukses. Ketika anak-anaknya kemudian dipasrahkan kepada pembantu di rumah, seringkali pembantu kehilangan cara berpikir hebatnya, di mana dia anak
yang diem itu adalah anak yang enak, yang nurut. Maka bagaimana caranya anak diem, anak bayi diem? Kadang-kadang diberikan rasa takut. Mungkin ada di antara kita yang tahu atau pernah melihat momentum seperti ini ketika ada seorang ya mbak atau pembantu yang kemudian halo Syah, yang kemudian dia tokin lemari atau ranjang, dan dia katakan awas ada nenek gayung, awas ada laba-laba, awas ada ini. Jadi semua yang dia bangun itu adalah perasaan takut, sehingga anak-anak Indonesia itu akhirnya yang muncul adalah kebanyakan takutnya dibandingkan berani. Ketakutan ini yang kemudian ditumpuk. Efeknya adalah banyak anak-anak kita Indonesia ini adalah memiliki karakter kurang percaya diri atau minder. Mungkin Anda dan saya sering melihat, saya mengalami langsung ketika jadi dosen di kampus UIN Jakarta, ketika bertanya, siapa di antara kalian mahasiswa yang mau bertanya atau nggak jelas ada penjelasan dari saya? Dan semua bilang jelas Pak, oke Pak. Apakah betul-betul jelas? Saya rasa tidak ya. Jadi banyak di antara kita ini banyak anak-anak yang prestasi, anak-anak yang hebat, tapi problemnya adalah mentalnya. Ada mental yang bukan mental juara, yang memang sudah dibangun pada saat masa anak-anak itu yang tanpa kontrol orang tua. Karena kebanyakan dalam proses sukses orang-orang di Indonesia ketika dia masih muda, dia menikah, kemudian dia karir makin bagus, dia punya much money tapi no time. Dia punya banyak uang tapi waktunya akhirnya nggak ada. Dan itu yang sering terlihat, dan itu sering ada. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian kehilangan momentum ketika anak-anaknya masa kecil, masih bayi, kemudian masih anak-anak. Momen-momen itu justru ketika dia sering keluar kota, ninggalin mereka dan sebagainya. Oleh karena itu teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat saya, maka dibutuhkan lagi keberanian mencoba hal-hal baru. Hal-hal baru ini harus dicoba ya. Keberanian ini harus dicoba. Berani mencoba sesuatu yang baru itu sesuatu yang dahsyat dalam suasana COVID-19 ini. Dan apakah nyaman? Pasti nggak nyaman. Apakah enak? Pasti nggak enak. Apakah ya ini tidak? Saya katakan bahwa sesuatu yang baru itu nggak ada yang enak. Anak saya namanya Zelia, yang ketika dia mencoba sesuatu yang baru, yaitu sepeda, ya naik sepeda, awalnya takut jatuh, takut ini, nggak nyaman juga karena harus latihan jatuh dan sebagainya. Tapi ketika sudah terlatih dan dia kemudian memahami, ternyata dia sekarang asik sekali naik sepeda. Dia jalan sendiri bahkan naik sepeda. Itu contoh bahwa banyak di antara kita yang itu yang terjadi di antara kita yang kemudian ya dia butuh namanya melatih keberanian. Jadi teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang luar biasa, keberanian ini menjadi momentum buat kita semuanya. Orang-orang yang memiliki keberanian tentu saja dia memiliki optimisme, memiliki rasa pengenalan diri, sehingga dia bisa memanage dirinya sendiri untuk bisa dikalahkan teman-teman yang lain. Maka no box nomor satu adalah keberanian. Dan nomor dua adalah konsistensi dari membuat kebiasaan. Jadi membuat kebiasaan baru. Kebiasaan itu kemudian terus-menerus dia jaga, dia rawat, dia praktekkan sampai akhirnya terbangun yang namanya new karakter. Suasana COVID-19 ini banyak di antara kita yang punya habit-habit yang nggak pernah ada sebelumnya. Sebuah kebiasaan yang sebelumnya tuh hampir nggak ada. Dan kebiasaan tersebut kemudian sekarang ini mulai muncul, tampak di antara kita ini. Ya, saya punya teman punya kebiasaan sekarang nulis. Itu kebiasaan baru yang ada COVID-19 ini karena banyak waktu longgar. Ada kebiasaan memasak. Ada kebiasaan lagi dia menyukai olahraga. Ada kebiasaan lagi misalnya adalah ya dia mulai memiliki kebiasaan yang hebat dalam hal ibadah. Nah, semua kebiasaan ini
kalau kemudian dijaga terus-menerus, dirawat terus-menerus, ini bisa menjadi jalan sukses di kemudian hari ketika Anda kemudian no box. No box ini artinya Anda betul-betul ekstrim bahkan kebiasaannya, ya, kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya bahkan nggak pernah terbayang sama sekali oleh Anda, ya, kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya nggak pernah terlintas oleh Anda untuk melakukannya, tapi ternyata dilakukan, sahabat-sahabat hebat, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam no box ini juga yang sangat penting adalah, ya, namanya membangun networking. Kita membangun network baru, kita membangun sahabat-sahabat baru, teman-teman baru, yang sahabat-sahabat baru ini kemudian bisa menginspirasi kita semua, dan kita juga menginspirasi mereka untuk kemudian membuat lebih sukses lagi, teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan teman-teman yang great, ya, untuk selanjutnya saya akan bahas ini dalam live Zoom besok jam 1 sampai jam 3 sore dalam tema no box. Anda bisa lihat di Facebook saya, Instagram saya, syaratnya masuk ke link yang kita udah bagikan untuk Anda. Terima kasih, saya Nafas Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.